Terima kasih semua. Selamat datang kepada para peserta, Pak Bambang dan Pak Ardianto. Sudah siap ya dengan notulen dan mengadmit semua? Siap, Bu. Oke. Ya, oke. Ya, jadi terima kasih untuk kehadirannya. Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar di website kami www.aspakut.org. Jadi kita kali ini kami dari Asia Pacific Urban Designers atau APUD atau APUD menyelenggarakan web forum mengangkat tema Slum Upgrading atau penataan kawasan kumuh. Ya, boleh saya kenalkan dulu bahwa organisasi kami adalah asosiasi profesional bagi perancang perkotaan di wilayah Asia Pasifik yang berkecimpung di bidang perencanaan, perancangan, dan pembangunan perkotaan. Kami memiliki dua macam keanggotaan, yaitu individu dan corporate, atau organisasi atau perusahaan atau universitas. Bentuknya bisa seperti itu. Cara mendaftar menjadi anggota kami dengan mengirim dokumen ke email kami info@aspakut.org atau submit dokumen yang disyaratkan di website kami www.aspacud.org/registration. Ya, kemudian manfaatnya banyak ya, seperti yang kita dapatkan sekarang. Kita bisa mengikuti banyak seminar atau web forum yang bermanfaat. Kemudian kita juga ada training atau workshop yang harganya sangat terjangkau. Sebagai perbandingan, kita bisa mengadakan training yang di luar harga. Dari Sudan ya? Mudah-mudahan bisa mengikuti lah. Beberapa hal penting yang bisa kami sampaikan di sini, tadi juga sempat disebutkan juga oleh Bu Moderator ya. Ada hal penting tentang kebijakan strategi, policy dan strategi ya untuk penanganan permukiman kumuh, bahwa ini bisnis sudah menjadi masalah global ya, dan nasional, dan tidak hanya di provinsi maupun di kabupaten kota ya. Kemudian juga tentang tantangan pembangunan perkotaan, ya, penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan tema kita hari ini, Slum Upgrading ya. Kemudian juga terhadap target infrastruktur pemukiman nasional 2020-2024. Mungkin bisa next slide kali ini. Kemudian juga konsep pemukiman kumuh, tadi juga disampaikan juga, baik yang umum maupun juga yang di hal-hal yang khusus. Bisa slide berikutnya, next slide. Bu Dian. Kemudian juga ada program penanganan pemukiman kumuh, nanti salah satunya adalah Kotaku, ya, nanti mungkin disampaikan juga oleh Bu Airin. Mungkin bisa slide berikutnya kali, slide berikutnya. Bisa, next slide. Sudah next slide. Bisa, Bu Dian? Sudah, ini sudah slide keempat. Enggak, ini, slide berikutnya. Oh, yang ini maksudnya. Dan juga nanti, oke, terima kasih. Ada beberapa realisasi penanganan pemukiman kumuh di beberapa kota di Indonesia ya. Ya, oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, salah satu juga yang terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman perumahan, pemukiman dan penataan pemukiman kumuh, juga kita lihat slide berikutnya, next slide, tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals. Itu juga ada tentang tentang masalah kelaparan, tentang air bersih, kemudian Rudi hilang ya? ini agak terputus-putus. Ya, bahwa masalah
penanganan kumuh ini memang masalahnya masalah semua ya. Tadi juga sampaikan juga baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun nasional yang sudah masuk juga dalam RPJMN tentang SDGs maupun katakanlah tentang target-target dalam Renstra maupun Visium di PUPR ya. Ini juga meningkatkan presentasi cakupan air minum yang menjadi 88%. Kita tahu bahwa cakupan air minum sendiri sebetulnya memprihatinkan juga nih ya. Belum semuanya masyarakat bisa mendapatkan itu. Kemudian masalah pemukiman kumuh ya, kemudian juga masalah sanitasi gitu ya. Dalam deklarasi itu. Thank you, Mrs. Dian. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm going to present my presentation in Indonesia, but my PowerPoint is in English, so all of you that from abroad and use foreign language can read my presentation. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan dalam bahasa. Izin Bapak Ibu narasumber, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendetailkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat kami. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Airin Saputri Harahap, Kasubdit Wilayah 1, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, yang siang hari ini ditugaskan oleh pimpinan untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana program penanganan hektar, namun dengan stressing yang berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan di RPJMN 2015 dan 2019. Sedangkan di Kementerian PU sendiri, kita juga sudah menetapkan bahwa salah satu target dari Visium PUPR di 2030 selaras dengan yang sudah ditetapkan dalam SDGs, bahwa kita punya target untuk menyelesaikan kawasan kumuh. Next. Jadi, tadi yang sudah disampaikan Bu Moderator, Bu Dian, jika dilihat dari target-target, sebenarnya ketika berdiri sendiri-sendiri, air minum, sanitasi, rumah, mungkin dalam laporan Indonesia itu sudah cukup tinggi. Namun, kenapa kumuh ini menjadi punya urgensi yang tinggi? Karena kumuh ini adalah menyatukan berbagai sebelumnya, terutama dari senior saya Pak Rudi Siaan, hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan makro terkait dengan penataan kawasan permukiman. Tadi juga disambung dengan Ibu Airin, hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan makro berkaitan dengan penataan kawasan permukiman. Baik Bapak Ibu sekalian, kami secara lebih praktikal berkaitan juga dengan kebijakan daerah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penanganan kawasan kumuh. Izin untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penataan kawasan permukiman di DKI Jakarta. Lanjut. Bahwasanya dengan data BPS tahun 2017, sebaran kawasan kumuh di DKI Jakarta ada 445 RW yang tersebar di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten Kepulauan Seribu, di mana di... Ya, coba di move ke slide berikutnya. Ini jalan Belum. Itu di lapangan. Terima kasih Bu Dian. Yeah. Also from Mr. Ermawan about the immigrants. So he sees that immigrants coming from rural area or suburban to the city doesn't have especially for business like Jakarta and Bali. Ya, kalau di kami itu ada program rumah transit. Permen PUPR 14 tahun 2012 ini mengakomodir dalam artian aspeknya itu ada banyak. Jadi kalau standar, kembali lagi ke standar, tadi seperti di chat saya juga tertangani dengan optimal dan total. Persoalan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah menjadi penting seperti yang terjadi di